Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa man tabi'an ila yaumiddin. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita ketemu kembali di TV channel IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare di dalam mengaktualisasikan moto aktualisasi budaya dan Islam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah masuk tepatnya di sesi ke-11 dari kegiatan podcast Ada Topan Rita Corong Moderasi Beragama IAIN Parepare. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu teladan kami di IAIN Parepare. Banyak hal yang telah diajarkan bukan hanya pada konteks keagamaan, tetapi bagaimana menjadi salah satu pioner di IAIN Parepare. Beliau adalah Dr. Iskandar M. Soshi. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kami ingin tekankan juga bahwa kegiatan kami ini sangat mentaati prokes kesehatan. Di antaranya adalah tetap menggunakan masker dan menjaga mobilitas dalam hal kepadatan di dalam ruangan ini. Beliau dalam hal ini akan membahas persoalan tentang Islam rahmatan lil alamin melalui dakwah inklusif. Kemudian beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare, sekaligus mengemban amanah selaku Wakil Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Beliau dalam riwayat pendidikan dilakukan atau dijalankan dalam proses S1, tepatnya di komunikasi penyiaran Islam. Kemudian lanjut pada saat itu S1 masih Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian beralih menjadi UIN Alauddin Makassar. Beliau melaksanakan strata 2, tepatnya di dakwah dan komunikasi. Kemudian di S3 masih di universitas yang sama di UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi tetap pada dakwah dan komunikasi. Baik, tidak berpanjang lebar, saya rasa kita akan mendengar pandangan beliau dan masukan beliau terkait tentang materi yang beliau akan sampaikan kepada Ayahanda Ustadz. Dengan ini kami silakan. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV channel IAIN Parepare yang saya hormati, para kru TV channel dalam hal ini diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertama saya mengucapkan banyak terima kasih pada Kasubag Humas yang telah mengundang kami di ruangan ini untuk membahas salah satu tema yang saya pikir tema ini cukup menarik ya, karena kita akan membahas kali ini terkait dengan Islam rahmatan lil alamin melalui dakwah inklusif ya. Tentu ya, kalau kita berbicara mengenai Islam rahmatan lil alamin, itu tentu dibangun dari dakwah inklusif, karena dengan
dakwah inklusif yang kita lakukan itu akan melahirkan Islam rahmatan lil alamin. Tapi sebelumnya itu saya akan menjelaskan dulu terkait dengan dakwah inklusif ini. Karena ini penting dalam konteks kekinian. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tentu ada gerakan-gerakan yang ingin meleburkan atau mengkaburkan terkait dengan inklusif dan eksklusif ini. Nah, kita akan mengawali dulu apa itu inklusif. Inklusif tentu kita sudah pahami bahwa lawannya itu adalah eksklusif. Orang yang bersikap atau berpandangan inklusif itu akan melahirkan sikap Islam yang moderat. Sedangkan orang yang berpandangan atau berhaluan eksklusif itu akan melahirkan Islam yang radikal. Nah ini. Nah, inklusivisme kita pahami itu tidak hanya dalam konteks bagaimana aplikasi inklusif itu sendiri, dan tidak hanya melingkupi pada satu aspek, tetapi inklusif yang kita pahami di sini adalah berbagai persoalan-persoalan tindakan kita, karena inklusif ini lebih pada tindakan, ya, tindakan. Sama dengan moderasi beragama misalnya. Jadi inklusif ini itu lebih tercermin pada tindakan seseorang. Sama dengan Islam Islam moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu ya bukan agama yang mau dimoderasi, tetapi cara dan sikap kita dalam beragama. Sama dengan inklusif ini. Jadi tindakan kita. Nah, jadi inklusif ini jangan kita pahami secara sempit, tapi kita harus pahami secara luas. Yang artinya bahwa ya bagaimana kita bersikap inklusif di dalam berbicara, ya, bagaimana kita inklusif di dalam berperilaku, dan bahkan bagaimana kita inklusif di dalam berjalan dan lain sebagainya. Itu inklusif. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya dikaitkan dengan Islam rahmatan lil alamin, ya jelas ada hubungan yang sangat erat. Karena tentu Islam, karena ini kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan bagaimana untuk mencapai, bagaimana kita menyebarkan dan cita-cita Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, tentu harus berawal dari sikap kita di dalam dan tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sosial, terutama tindakan kita dalam menyampaikan risalah kebenaran, dalam hal ini dakwah, tapi dakwah dengan penuh kesejukan, dakwah dengan penuh kedamaian. Itulah dakwah inklusif. Nah, itu terkait dengan inklusif. Jadi lawannya eksklusif. Seperti tadi, inklusif akan melahirkan Islam moderat, sedangkan eksklusif akan melahirkan Islam yang radikal. Nah, itu. Nah, jadi inklusivisme secara keseluruhan ini kita memahami bahwa inklusivisme itu berpandangan bahwa kebenaran itu bukan hanya berasal dari kelompoknya sendiri, tetapi kebenaran itu juga berasal dari kelompok orang lain. Ya. Sehingga dakwah inklusif itu adalah berpandangan bahwa siapapun dalam kehidupan ini, mereka itu adalah bagian dari kita. Itu dakwah inklusif. Sehingga ketika ini dilakukan dengan baik, bahwa indikator Islam rahmatan lil alamin itu adalah terciptanya suasana kesejukan melalui dakwah inklusif ini, maka tentu ya keseimbangan moralitas dan budi pekerti akan tercermin. Kemudian keseimbangan perilaku sosial yang humanis itu akan tercermin. Sehingga memang dalam konteks kekinian itu dakwah inklusif sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menciptakan kesejukan, kedamaian, terutama dalam bernegara ini. Itu yang penting, sehingga memang ya ke depan ini dalam rangka untuk mencapai
Islam yang rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kelompok-kelompok penganutnya sendiri, tetapi juga kelompok-kelompok yang di luar dari penganut kita, seperti yang non-muslim. Kita harus senantiasa terbuka, kita harus senantiasa berdampingan, dan ada keseimbangan yang tercipta, ada keserasian yang tercipta antar mereka saudara-saudara kita yang non-muslim dengan kita. Nah itu, jadi itu inklusivisme. Nah ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, pengantar yang sangat jelas, bisa dilihat juga dari intonasi penekanan suaranya, inklusif dan eksklusif. Ini mungkin yang perlu dipertegas di awal ini, karena banyak orang menganggap memang inklusif itu bagian daripada sebuah ideologi. Iya. Tetapi di awal tadi Ustadz mempertegas bahwa inklusif ini adalah sebuah cara pandang, metode yang lebih ditekankan kepada perilaku, tingkah laku. Saya membaca buku Ustadz terkait tentang memang dakwah inklusif. Iya. Nah, itu sangat menarik, yang diawali dengan perspektif bagaimana melihat inklusivitas di di Parepare, kota Parepare pada khususnya, kemudian perspektif Indonesia pada umumnya. Yang ingin saya tanyakan kembali Ustadz, bagaimana penekanan inklusif dan eksklusif itu sendiri dalam konteks perilaku dan tindakan? Ya. Baik. Jadi ini yang sebenarnya yang banyak terjadi konflik-konflik, terjadi gap-gap yang terjadi di masyarakat itu karena sekelompok atau segolongan masyarakat itu di dalam berperilaku dan bersikap itu ada kecenderungan eksklusif. Artinya tidak menganggap bahwa mereka itu adalah bahagian dari kita. Nah, dalam rangka untuk mencapai Islam rahmatan lil alam ini, maka sikap inklusif kita dalam bertindak, dalam berperilaku itu kita harus perlihatkan kepada orang-orang yang di luar kita. Nah, karena tidak bisa karena kalau kita tidak bersikap toleran, kita tidak bersikap include atau menganggap bahwa mereka itu adalah bagian dari kita, maka akan selalu muncul konflik-konflik. Oleh karena itu, ya, inklusivisme memang sudah harus kita bangun. Sudah saatnya, dan ini saya kira sudah sepatutnya kita harus cerminkan dalam setiap tindakan kita. Jadi kita harus menghargai, kita harus memahami kelompok-kelompok yang lain, tidak lalu kemudian karena mereka berbeda paham dengan kita. Lalu kemudian kita menganggap bahwa itu bahagia, itu bukan dari kelompok kami, kelompok saya. Jadi dan saya melihat di Parepare ini dengan masyarakat yang multikultur itu sudah mulai terbangun sikap inklusivisme itu, sikap keterbukaan, sikap menerima perbedaan, dan sikap mengakomodasi kelompok-kelompok lain yang tidak sejalan dengan sepaham dengan kita. Jadi dalam hal beragama itu sangat penting. Artinya dari segi teologi, keyakinan kita memang ada kecenderungan bagi kelompok-kelompok yang satu keyakinan itu, ya, ada hal-hal memang yang seperti ritual keberagamaan, ya, itu memang jangan karena kita memahami inklusif ini lalu kemudian mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk sama-sama membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ya, kemudian kita juga diajak untuk masuk di gereja lalu kemudian beribadah sesuai dengan, tidak seperti itu. Tapi inklusif ini dalam hal sikap kita, cara kita beragama, bahwa dengan sikap cara kita beragama itu
jangan lalu kemudian kita merendahkan atau menganggap bahwa agama orang lain itu salah. Ya, tapi alhamdulillah di Kota Parepare ini terbangun ya sikap toleransi, kemudian kebersamaan di antara pemeluk-pemeluk agama, dan inklusifisme sudah mulai nampak dan tercermin di Kota Parepare ini. Baik Ustaz. Pertanyaan tadi mengantarkan kita kepada sebuah renungan bahwa ternyata terlalu sempit pemikiran kita ketika kita hanya menitik beratkan pada entry point dalam suatu persoalan itu hanya pada perbedaan. Inklusif adalah sebuah slogan untuk mempertemukan perbedaan itu sendiri. Betul. Namun ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ustaz tadi terkait tentang inklusif itu sendiri juga, dengan kata bahwa bukan berarti juga inklusif itu akan kemudian mengajak orang untuk mengikuti kita secara misalnya adat dan budaya kita orang Islam diikuti oleh orang Nasrani. Begitupun Nasrani yang kita ikut sampai masuk ke dalam dan mengikuti ibadah baru. Berarti secara jelas inklusif ini ingin mengajak kita kepada sebuah slogan bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat bagi sendiri kita, tetapi ada juga batasan. Nah, saya kira ini juga perlu ditekankan buat sahabat pemirsa dimanapun berada, Ustaz, bagaimana batasan-batasan itu di sisi inklusivisme itu sendiri. Mungkin Ustaz. Baik. Jadi dalam hal, karena ini kan sikap inklusif ini itu dalam hal tindakan. Dalam hal tindakan. Jadi batasan-batasan dari inklusifme dengan kelompok atau golongan yang lain itu seperti dalam keyakinan kita, keberagamaan kita. Seperti yang saya sudah contohkan tadi bahwa ketika misalnya kita bersama dengan non-muslim, lalu kemudian tiba waktu salat, bagi kita yang muslim masuk di masjid, lalu kita tidak memanggil, tidak memaksakan juga non-muslim kita untuk salat bersama. Tetapi kita harus menghargai, kita harus memahami agar si non-muslim ini agar supaya dia tidak dia adalah non-muslim. Jadi apakah dia misalnya ketika kita salat dia menunggu di luar atau masuk di dalam masjid duduk. Nah, itu juga sikap inklusif. Itu batasan. Jadi tidak memaksa mereka untuk dalam hal ibadah untuk melaksanakan ibadah seperti ibadah yang kita lakukan. Tetapi dalam hal sisi toleransi, dalam hal sisi kemanusiaan, kita sama berdampingan, kita sama-sama. Karena memang itu tadi, perbedaan itu adalah rahmat. Karena memang sebuah pondasi komitmen dalam rangka untuk kita maju itu memang harus ada terbangun sebuah perbedaan. Kalau kita tidak berbeda maka tidak ada dinamika yang berjalan. Sangat menarik, Ustaz. Ibarat sebuah pelangi yang warna-warni, ya Ustaz. Setelah hujan dia berwarna-warni tapi indah untuk dipandang. Sama juga kalau kita dalam sebuah organisasi, kita dalam satu warna di situ, itu tidak ada dinamika. Tidak ada atmosfer yang jalan. Karena pasti semua sealur. Tapi kalau kita ada berbeda di dalam, tetapi perbedaan itu kita harus menghargai. Kita harus memahami. Kalaupun ada persaingan yang positif. Yang positif. Saya kira pertanyaan kedua tadi kita sudah temukan bahwa keseimbangan yang dimaksudkan bukan berarti juga tidak ada batasan sama sekali. Taruhlah contoh tadi persoalan agama, ya Ustaz. Baik, berarti selanjutnya yang ingin kita tanyakan, ada kata keseimbangan yang tadi juga dibahasakan oleh Ustaz di dalam pandangan pengantar kita tadi. Kalau kita melihat misalnya di konteks keindonesiaan sendiri, kalau Parepare saya kira memang tempat hidup dan tumbuh Ustadz hari ini. Tetapi kalau kita mau dulu
jalan-jalan ke Indonesia yang Iya. sebagai wilayah teritorial kita untuk melihat orang majemuknya, orang yang katanya kaya Iya, akan iya. sumber daya Betul. alamnya, suku dan budayanya. Bagaimana Ustaz melihat sisi inklusif itu sendiri dengan berbagainya kasus-kasus yang masih sangat perlu untuk kita kurangi, khususnya pada posisi lawan daripada inklusif itu sendiri, yaitu Iya, eksklusif. iya, iya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi ya kita memang memahami bahwa kita di Indonesia ini, khususnya di lingkungan kita di Parepare sendiri ya, kita ini adalah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks kekinian, jadi saya perlu tekankan kembali bahwa inklusivisme yang kita maksud di sini adalah tindakan kita, cara kita dalam menyikapi sesuatu. Nah, ada memang hal-hal yang kita tidak terlalu, karena kita paham inklusif, sehingga semua tingkah perbuatan, semua apa yang ada di sekeliling kita itu adalah inklusif. Tidak juga seperti itu. Iya, itu. Harus juga ada eksklusif. Harus. Misalnya pejabat atau pemerintah atau pemegang kekuasaan itu tidak mesti harus karena dia menganggap bahwa semuanya serba keterbukaan, sehingga semua apa yang menjadi di dalam manajemen organisasinya itu semua dia buka ke publik. Baik. Ya, bersifat yang bersifat yang Rahasia. Betul. Itu tidak perlu. Jadi itu ada memang hal-hal yang bersifat eksklusif. Nah, yang disampaikan tadi memang masih banyak, tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dengan begitu media yang semakin sudah sampai di pelosok-pelosok, itu sikap eksklusivismenya itu sudah mulai tidak bisa lagi dijadikan sebagai dasar untuk masyarakat tidak bisa mengakses itu. Jadi ya, tapi ada memang hal-hal yang memang harus eksklusif. Tidak bisa kita sesuatu yang seperti tadi itu, kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa mengancam keutuhan negara, yang bisa apabila disampaikan misalnya akan melemahkan organisasi kita. Itu kita harus eksklusif. Baik. Tapi dalam hal kebijakan-kebijakan yang menyangkut kemaslahatan umat, yang menyangkut untuk kesejahteraan umat, itu kita harus menerapkan sikap inklusif itu. Baik. Sikap terbuka, karena inklusif itu ya memasukkan, include, bergabung dengan kita, bergabung. Jadi misalnya contoh, saya ini adalah bahagian dari IAIN Parepare. Ya, jadi saya include di IAIN Parepare, itu inklusif. Jadi karena ini ada dakwah inklusif. Kita membahas terkait dengan dakwah inklusif. Memang ya tidak dipungkiri bahwa dalam hal menyampaikan risalah kebenaran, pesan-pesan agama ini, itu memang masih terdapat di sana sini kecenderungan ya, para dai-dai itu ada sikap-sikap eksklusif. Tapi saya kira ini eksklusif dalam hal-hal tertentu, bukan dalam hal-hal untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Tapi ya eksklusif dalam hal misalnya kelompok. Nah, ini masih nampak. Tetapi saya kira dalam hal eksklusif kelompok dalam hal untuk kesejahteraan umat, itu saya kira tidak ada. Nah, inilah yang sehingga dalam hal dakwah inklusif ini itu memang sangat penting, itu perlu, dan itulah sangat dirindukan oleh masyarakat.
keterbukaan kita dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Karena dakwah inklusif yang kita lakukan itu harus berbarengan dengan metode yang inklusif dan materi yang inklusif. Materi inklusif yang kita maksud adalah ada kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan yang kita sampaikan. Itu inklusif. Tapi kalau kita hanya datang ke masyarakat lalu kemudian mendikte dan harus mengikuti apa yang disampaikan oleh dai, maka itulah tadi eksklusif. Dan itu saya kira sasaran dakwah tidak akan tercapai. Kalau kita datang ke masyarakat lalu kemudian kita mendikte masyarakat, kita seolah-olah mematok bahwa ini yang harus dilakukan. Tidak ada ruang-ruang berkomunikasi. Iya, tidak, artinya tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Kebutuhan saya, betul. Ya, kebutuhan saya. Misalnya, seorang dai datang ke masyarakat di masyarakat pesisir di pinggir pantai misalnya. Lalu kemudian dia membawakan materi terkait dengan bagaimana bercocok tanam. Itu kan tidak sinkron, ya. Tidak sinkron. Tetapi kalau misalnya kita berbicara sesuai dengan konteks masyarakat itu pesisir, bagaimana misalnya dengan mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya dengan melalui nelayan. Maka jika terkonek dengan itu, maka pasti sasaran dakwah tercapai. Nah, sasaran dakwah itu adalah terciptanya suatu tatanan sosial yang di dalamnya hidup sekelompok masyarakat yang penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan di antara berbagai macam kultur, di antara berbagai macam paham. Nah, itulah kalau simpul, ketika simbol ini sudah terwujud, maka rahmatan lil alamin akan, cita-cita Islam rahmatan lil alamin pasti akan terwujud. Baik. Sangat menarik apa yang dibahasakan oleh Ustadz hari ini, terkhusus pada kasus-kasus yang kemudian dicontohkan tadi yang memang kita rindukan terkait tentang misalnya tadi persoalan inklusivitas itu sendiri. Pada waktu yang bersamaan eksklusif itu sendiri dibutuhkan. Tetapi eksklusif yang dimaksudkan di sini bukan pada posisi yang dilakukan inklusivitas itu sendiri, tetapi bagaimana misalnya hal-hal yang lebih condong pada persoalan kemaslahatan umat juga harus dilakukan. Ada juga contoh misalnya masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan misalnya dicontohkan tadi itu. Nah, kami masih ingin berlama-lama, tetapi saya kira dalam konteks ruang dan waktu khususnya di podcast ada teman Rita selalu memberikan hal yang menarik. Salah satunya saya kira sahabat pemirsa masih ingin mendengarkan banyak hal Ustadz, tetapi kami akan selalu membatasi waktu. Nah, saya kira untuk poin terakhir yang ingin kami bahasakan bahwa inklusivitas ini adalah sebuah perilaku, tindakan yang memang harus tumbuh di tengah-tengah masyarakat, yang nantinya bukan hanya untuk kita tetapi orang-orang di sekitar kita, bukan hanya untuk agama kita tetapi di luar agama kita. Kalau melihat tokoh salah satu yang membumingkan ini adalah Alwi Shihab dalam bukunya saya dapat. Nah, sebenarnya cita-cita akhir daripada inklusivitas itu sendiri menurut Ustadz ini sendiri di era yang begitu orang bilang lebih senang kepada media daripada pendainya yang kalau kita pikir tadi sangat jelas apa yang diwasakan Ustadz bahwa inklusivitas itu sendiri harus dilihat pada penokohan materi dakwah itu sendiri, sasaran dakwahnya sendiri di tengah-tengah masyarakat. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi sebenarnya cita-cita yang akan kita capai dalam penerapan dakwah inklusif ini di tengah masyarakat, yang pertama seperti saya katakan tadi adalah agar supaya tercipta keseimbangan antara moralitas dan perilaku. Itu. Kemudian juga tidak menafikan bahwa tugas dan cita-cita akhir dari dakwah inklusif ini seperti di tema kita ini adalah untuk mencapai Islam rahmatan lil alamin. Nah itu, jadi kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk mencapai
keseimbangan dalam sikap beragama kita. Keseimbangan sikap beragama. Artinya bahwa ya itu tadi dakwah inklusif dalam hal sikap beragama ini toleran, plural, kasih sayang, adil dengan penganut-penganut agama yang lain. Nah, itu. Kemudian ya tentu selanjutnya untuk membangun kasih sayang. Jadi karena kita ini adalah masyarakat yang multi, maka kita harus membangun sebuah kasih sayang. Nah, ini juga di dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Imran yang sering kita dengar, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi itu. Jadi dakwah dengan penuh kasih sayang, dakwah dengan penuh kesejukan, sehingga ini akan tercipta tatanan sosial yang rukun, damai, sejahtera, hidup berdampingan dengan orang lain. Bukan hanya berbeda agama, tetapi sesama agama kita. Hanya karena berbeda paham misalnya, lalu kemudian mengkafirkan. Nah, ini yang sesama agama kita sendiri banyak yang mengkafirkan, saling mengkafirkan. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini tujuan akhir dari dakwah inklusif. Nah, semua ini ada muaranya ke dakwah inklusif. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Saya kira pertanyaan akhir tadi akan diantar pada kesimpulan nanti buat Ustadz sendiri terkait tentang dakwah inklusivitas, terkait bagaimana kita merespon misalnya saya ini nanti kalau keluar kemudian ada kasus, ada masalah yang mungkin lebih tepatnya bagaimana merespon kasus itu. Apakah kita langsung juga marah kalau orang marah sama kita, ataukah lebih mencairkan suasana? Saya kira ini yang paling penting, khususnya orang-orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, utamanya pendakwah dan pendai. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Kami butuh entry point atau kesimpulan akhir terkait tentang dakwah inklusif yang nantinya bisa diterima dan diaplikasikan oleh sahabat pemirsa yang menonton podcast Ada-Ada Topan Cerita ini. Silakan Ustadz. Baik, jadi dakwah inklusif seperti saya katakan di awal, berpandangan bahwa siapapun dalam kehidupan ini, mereka itu adalah bagian dari kita. Dan tentu dakwah inklusif ini sangat penting agar supaya pola pikir dan perilaku masyarakat itu terbuka untuk menerima perbedaan, kemudian menghargai setiap pendapat, lalu kemudian menghormati pengamalan ritual agama-agama orang lain. Kemudian juga dakwah inklusif ini mengajarkan kita bagaimana kita bersikap terbuka. Tidak lalu kemudian memvonis, tidak lalu kemudian melakukan justifikasi kepada orang yang berbeda paham, kelompok, bahwa mereka itu adalah bukan kelompok kita, tapi kita harus hidup berdampingan. Dan tentu yang terpenting adalah menghindari, kalau dakwah inklusif ini kita lakukan, itu akan menghindari kekerasan dan lain sebagainya, karena apapun bentuk-bentuk kekerasan itu tidak ada dalam pembenaran. Baik. Itu jadi saya kira itu. Baik, terima kasih sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Saya kira akhir daripada kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz terkait tentang dakwah inklusif untuk membumikan Islam rahmatan lil alamin, sebagai akhir dari percakapan kita dari TV Parepare, pamit undur diri dengan slogan malabi warkalana makyada ampena wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.